Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara sekalian, menyambung pengkajian tadi tentang pembacaan surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan. Ayat yang ke-10 dari surat Yasin. Wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Artinya sama saja bagi orang kafir itu, apakah kamu berikan peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tetap saja tidak akan beriman. Nah, lalu pertanyaannya, apa gunanya dakwah, dialog yang kita adakan? Mereka tidak juga akan beriman. Nah, inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita jalankan dakwah kita, apakah mereka mau beriman atau tidak, terserah. Kita tidak boleh memaksa mereka. Kita hanya melakukan dakwah, melakukan dengan cara yang baik, melakukan dengan mengajak, berdialog, dan memberikan ilmu pengetahuan. Jadi kita tidak punya hak untuk memaksa. Nah, ini walaupun mereka juga tidak akan beriman, tidak masalah. Yang penting usaha yang dicatat oleh para malaikat sebagai satu tabungan pahala bagi kita karena kita telah berusaha. Kalau berhasil ya tambah baguslah usaha kita. Tidak berhasil tetap mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Innama tunziru man ittaba'al dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Nah, ini soal beriman kepada yang gaib, percaya kepada yang tidak kelihatan, yang tidak nampak. Jadi soal iman ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mendapatkan hidayah, dia tidak akan beriman. Sekalipun ilmunya tinggi, macam-macam agama telah dia dipelajari, bahkan hafal Al-Quran, misalnya di karangan para orientalis. Tapi kalau dia tidak beriman, tetap saja tidak mendapatkan ganjaran apa-apa. Tapi bagi orang yang beriman, mendapatkan apa yang disebut dengan ajrun karim, suatu ganjaran yang sangat mulia. Masya Allah, ganjaran yang sangat mulia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tapi yang paling banyak didapatkan di akhirat. Kenapa? Karena kehidupan di akhirat itu kekal, abadi, selama-lamanya. Makanya lebih banyak diberikan di akhirat. Lanjut. واضرب لهم
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi kepada orang-orang masyarakat dunia, Allah mengirimkan beberapa rasul. Banyak rasul itu utusan Allah. Rasul itu kalau nggak salah itu 300 berapa? 315 ya. 300 orang, 15 nabi dan rasul, dan ada 124.000 nabi. Nah, kalau nabi saja ada 124.000. Jadi setiap golongan, setiap kelompok itu ada nabinya masing-masing. Nah, di Yunani misalnya ada, di India ada. Setiap kelompok masyarakat itu ada nabi yang diutus, tapi bukan rasul. Tentu saja kita semua sudah tahu apa itu perbedaan nabi dengan rasul. Kalau nabi itu kan artinya pembawa berita. Nah, tapi membawa berita itu adalah untuk dirinya dan keluarganya. Kalau rasul itu kan artinya utusan. Utusan itu artinya orang yang dipilih oleh Allah, yang cerdas itu tadi, yang cerdas, jujur, amanah. Dia ini menjadi rasul dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Itulah yang rasul. Nah, kita lanjutkan. Ini ayat ke-13 dengan ayat ke-14. Ada dua orang rasul yang telah diutus dan dikuatkan lagi pada rasul yang ketiga untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat setempat. Bapak Ibu yang terhormat, khusus ayat 13 dan ayat 14 ini, di dalam berbagai tafsir yang dibaca, ada yang mengatakan yang tiga itu namanya Salum. Ada yang namanya Salum, ada namanya Saduk, ada namanya Sidik. Sidik, Saduk, dan Salum. Itu dalam tafsir. Tapi dalam tafsir lain lagi ada menyebut Saduk, Sidik, dan Saul. Saul ini katanya orang Yahudi, hampir sama dengan nama Paulus sebelum dia ke Eropa. Tidak ada orang menyebut Saul. Tetapi dalam tafsir yang lain yang mengutip dari pendapat ulama yang lain, itu katanya Saduk, Salum, dan Baul. Baul ini katanya kemungkinan itu adalah Paulus. Jadi para orientalis mengatakan itulah buktinya bahwa si Paulus itu nabi. Nah, padahal Bapak Ibu yang terhormat, dia tidak pernah, si Paulus ini, bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Dan dia sendiri musuh dari Nabi Isa alaihi salam. Artinya bertentangan. Dan setelah dia pergi pun ke Antioquia, itu disebutkan di dalam Injil misalnya, disebutkan di dalam kitab Kisah Para Rasul, Kispar, KPR, Kisah Para Rasul, pasal 11 ayat 25 menyatakan si Paul ini barulah di Antioquia murid-muridnya disebut pertama sekali sebagai Kristen. Antioquia itu di mana? Antioquia itu adalah suatu negeri yang dipimpin oleh Raja Antiochus. Di mana itu? Di Turki. Di Antioquia lah untuk pertama kali murid-murid Paulus itu disebut dengan Kristen. Di mana 50 tahun setelah Nabi Isa tidak ada lagi. Jadi dia tidak pernah bertemu dengan
Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang 3 orang itu tadi, Saduk, Siddiq, dan Shalom, itu yang pergi berdakwah, itu kejadiannya sebelum Nabi Isa alaihissalam. Itu di antara Nabi Musa dengan Nabi Isa, putus kenabian. Di saat itu ada Nabi yang disebut dengan 3 utusan. Khusus ayat 13 dan ayat 14 di surat Yasin. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, para rasul, para nabi selalu mengatakan, kami ini kepadamu hanyalah sebagai rasul, sebagai penyampai. Ada yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak diberi mukjizat. Yang diberikan mukjizat itu tujuannya bukanlah sebagai tujuan dari mukjizat itu, tapi mukjizat itu adalah alat yang tujuannya untuk memberikan keyakinan, kepercayaan kepada kaum para rasul yang dihadapinya itu. Artinya menghadapi kaum yang dihadapi oleh para rasul. Jadi supaya mereka percaya, mereka diberikan mukjizat. Jadi mukjizat itu bukan tujuan, tapi adalah sebagai alat. Nah, jadi sudah diperlihatkan sekalipun mukjizat masih ada orang yang tidak percaya. Itu namanya sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah disampaikan kepada mereka diberi mukjizat atau tidak, mereka tetap juga tidak mau percaya. Masya Allah. Apa yang disampaikan itu bukanlah diturunkan dari sesuatu apapun, bukan dari jin, bukan dari setan, tapi hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya bahwa hikmah atau ayat kebijaksanaan, nasihat itu datangnya dari Allah yang disampaikan oleh para rasul? Buktinya dia membawa ketenangan, kemenangan, dan menjauhkan manusia dari minuman keras, dari perkelahian, perbuatan syirik. Nah, itu buktinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dari Allah, dia suka dengan syirik, suka minuman keras, perkelahian. Tapi kalau menginginkan kepada kebaikan, itulah buktinya datang dari Allah sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Yang disampaikan oleh Allah itu adalah yang baik-baik, bukanlah merupakan dusta. Cuma bagi masyarakat yang menerimanya karena melanggar dari kebiasaan nenek moyang mereka, dikatakannya taksibun, ini sesungguhnya engkau telah berdusta. Masya Allah. Jadi maksudnya para juru dakwah sudah menyampaikan kebaikan dengan ikhlas, disebut orang, dituduh orang di sekitar sebagai berbohong, berdusta, hoax katanya, hoax. Jangan sedih. Nabi-nabi juga mengalami yang seperti itu. Kecil lah kita ini juru dakwah biasa. Kalau dikatakan orang berbohong, tentu wajah kita merah, telinga kita pedih, tapi itu hanya merupakan ujian. Itu diberitahukan kepada kita juru dakwah saat sekarang ini, itu telah dialami oleh juru-juru dakwah sebelum kita, yakni para nabi dan para rasul. Masya Allah.
Mereka berkata, ini sesungguhnya kami menyaksikan, sesungguhnya engkau benar-benarlah utusan Allah. Lamurun salun, benar-benar utusan Allah. Kita lanjut. Ya, Masya Allah. Lamur salun, sungguh adalah utusan Allah. Lanjut. Kami ini tidaklah ada apa-apa, kata Nabi kepada Rasul, illal balaghul mubin, kecuali hanya kami penyampai yang nyata. Muballigh, balighul mubin, muballigh yang nyata, artinya menyampaikan yang nyata, yang benar, yang sebenar-benarnya, bukanlah yang dibuat-buat. Masya Allah, ini adalah gambaran setiap zaman mengalami seperti ini. Kalau zaman sekarang di Indonesia karena akan bangkit lagi komunis kabarnya dengan segala macam gejalanya. Nah, umat Islam mulai menghadapi ujian lagi. Ujian itu tiada hentinya. Menghadapi komunis, tahun 26 ada Sineflet memasukkan ajaran komunis ke Indonesia. Tahun 48 ada Musso memasukkan ajaran ateis komunis ke Indonesia. Tahun 65 ada pemberontakan komunis, dan kemudian tahun 2000-an, 2000 berapa sekarang ini, 2020-an. Nah, ada lagi ancaman-ancaman hal-hal yang seperti itu, cuma variasinya berbeda. Masya Allah. Nah, tatayyarna bikum, inna tatayyarna bikum, kami telah menjadi sial. Itu dengan kedatangan kau ini para nabi, termasuk Nabi Muhammad, dituduh membawa sial kepada kami. Apa yang kami buat kalau tidak sesuai dengan keinginanmu, kami jadi sial. Banyak gagal perbuatan kami karena engkau membawa sial. Masya Allah, masyarakat jahiliyah menganggap nabi-nabi itu datang membawa sial kepada mereka. Tatayyarna bikum wa illam tantahu lanarjumannakum, kalau tidak berhenti juga engkau membawa kesialan kepada kami, kata mereka, akan kami rajam kalian ini. Nabi dan Rasul. Nyatanya memang banyak nabi-nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi. Nabi Yahya, Nabi Isa, banyak nabi-nabi yang mereka aniaya, dizalimi, dibunuh. Masya Allah. Inilah tantangan yang membawa kebenaran. Oke, jadi mereka mengatakan tatayyarna bikum, sial kami karena kamu itu membawa sial. Masya Allah. Ya. Jawablah, hei para rasul, ta'irukum ma'akum, artinya kesialanmu itu disebabkan dirimu sendiri. Pergilah kamu bersama dengan kesialanmu. Jadi sialmu itu bukan kedatangan dengan para nabi, para rasul, tetapi ta'irukum ma'akum, kesialanmu itu memang bersama dirimu sendiri. Tidak mau mendengarkan kebaikan, makanya kamu sial. Kamu tuduh kesialan itu disebabkan kedatangan para nabi dan para rasul, yang dituduh membawa kekacauan. Sebelum datang nabi dan rasul kami tenang-tenang saja sesama jahiliyah katanya, tapi setelah datang kami jadi kacau. Sama jahiliyah itu jadi bertengkar. Kaulah yang membawa sial. Masya Allah. Kita lanjutkan.
mereka itu adalah kaum yang berlebih-lebihan. Kaum musyrifun, ucapan orang-orang kafir, orang jahiliyah yang berlebih-lebihan. Mereka ini karena bencinya kepada ajaran Islam, ajaran Tauhid, mereka bertindak berlebih-lebihan. Masya Allah. Lanjutkan. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Nah, mengatalah orang-orang yang baik di antara mereka, ikutlah nabi-nabi itu. Ikutlah jalan yang baik itu, kesempatan bagi kita mengikut para rasul. Hidup kita ini tidak lama, ikutlah para rasul itu. Jadi ada yang tidak menolak, ada yang mengikutinya. Diajaklah mereka kepada jalan yang baik. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Jadi jangan sedih, di samping ada orang yang menolak, yang katanya membawa sial, tetapi ada pula di antara mereka yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak pula di antara mereka yang beriman, insyaallah. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Nah, mereka yang terlanjur berbuat jelek, buat jahat, mau dia kembali kepada jalan yang benar, kepada Allah kembali. Wa ilaihi turja'un, mau kembali kepada jalan yang benar. Masya Allah. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridni rahman. Apakah mereka akan mengambil Tuhan selain dari Allah? Padahal nyata Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Rahman. Kok disembah yang lain-lain lagi selain dari Allah, yang akan membuat mereka terjerumus dalam kekacauan, kefasikan, perkelahian? Adakah sembah yang lain selain dari Allah? Jadi mereka yang sadar, yang setelah mendapatkan peringatan, katanya, inni lafi dhalalin mubin. Sekarang kami baru tahu bahwa selama ini kami dalam kesesatan yang nyata. Masya Allah. Setelah para rasul turun, para nabi menyampaikan ajarannya, banyak pula di antara mereka yang menyadari bahwa selama ini kami berada di dalam kesesatan yang nyata. Masya Allah. Jadi makanya jangan kita takut berdakwah. Tidak semuanya orang akan membenci dan membangkang terhadap kita. Tidak pula semua orang yang akan ikut. Tapi banyak pula yang orang yang sadar bahwa mereka memang telah berada selama ini dalam kesesatan. Masya Allah. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Nah, sekarang katanya orang yang percaya itu, kami beriman kepada Allah setelah kami mendengar ajaran para nabi. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian,
Itulah tadi satu gambaran di dalam surat Yasin, gambaran tentang orang-orang yang menolak kerasulan dan orang-orang yang menerima ajaran para rasul, ajaran para nabi. Semenjak dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu tetap ada. Jadi kita jangan khawatir, banyaklah orang yang mau percaya, mau mengikuti, menggunakan hati nuraninya setelah disampaikan pesan-pesan ayat-ayat Allah, mereka mau mendengarkannya. Masya Allah, kami patuh setelah kami mendengarkannya. Nah, terus قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. mudah-mudahan kami dimasukkan ke dalam surga, dan sekarang kami barulah tahu mana jalan yang baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ayat ini sangat umum sekali. Tapi kalau kita renungkan berkali-kali, kita ulang-ulang berkali-kali, akan tersingkap di dalam hati nurani kita bahwa ungkapan yang biasa-biasa saja sebetulnya mempunyai pengaruh yang luar biasa. Inilah di dalam surat Yasin ini. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Nah, selama ini kami termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa. Sekarang kami dijadikan sebagai orang-orang yang mulia, mukramin, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. Nah, rupanya banyak tentara-tentara Allah dari langit. Banyak bantuan-bantuan Allah yang tidak terhingga. Nah, di sini misterinya. Surat Yasin ini dibaca berulang-ulang, maka digunakan untuk menghadapi roh-roh jahat atau menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, yang mengganjal di hati kita, sesuatu yang tidak baik. Kita bacakan terhindar. Datang bantuan rahman Allah, banyak para malaikat, tentara Allah. Jundun minas sama. Itu artinya tentara yang diturunkan oleh Allah dari langit. Masya Allah. Dengan doa kita tidak mustahil Allah memberikan bala tentara, menurunkan bala tentaranya dari langit, tentara para malaikat yang akan membantu kita. Masya Allah. Bagi orang yang beriman itu artinya tergetar datangnya bantuan dari langit, dari tentara Allah. Bagi orang yang tidak beriman, itu katanya hayalan saja, tidak terbukti. Tetapi setelah ribuan tahun, hal yang merupakan spiritual ini memang tidak bisa diingkari. Orang-orang yang mendapat hidayah, dia akan tetap mengikutinya dan diwariskan kepada anak cucu keturunannya. Demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, kita sambung masih dalam surat Yasin pada ayat-ayat yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.